Air Terjun Kuning. Air terjun yang satu ini menawarkan lokasi yang berada di daratan tinggi dengan suasana yang masih alami dan asri. Perlu diingat, untuk menuju ke tempat ini Anda harus menyiapkan stamina ekstra. Air terjun Dusun Kuning masih sangat alami dan belum tersentuh tangan manusia, sehingga merupakan lokasi yang sangat cocok bagi pencari ketenangan dan kedamaian jiwa. Suara guyuran air terjun, gemericik aliran air, serta nyanyian burung-burung dapat menenteramkan hati. Air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 25 meter ini memang belum begitu dikenal di kalangan wisatawan. Lokasi ini patutlah direkomendasikan sebagai lokasi penghilang penat karena keindahan serta hijaunya alam yang ada di sekitar lokasi. Ketika datang ke air terjun Dusun Kuning, Anda harus mempersiapkan tenaga ekstra untuk perjalanan yang akan Anda tempuh, terutama ketika berjalan kaki. Jangan lupa membawa bekal makanan dan minuman secukupnya, karena belum terdapat warung penjual makanan. Air terjun yang masih sangat alami dengan panorama alam pedesaan ini dapat Anda temukan di Dusun Kuning, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Suasana di sini benar-benar akan membuat Anda betah dan ingin berlama-lama. Jauh dari kesan ramai yang biasanya Anda jumpai saat berada di pusat kota. Jaraknya sekitar 38 km jika ditempuh dari Denpasar melalui rute jalan bypass Ide Bagus Mantra. Perjalanan dilanjutkan hingga menemukan perempatan Siut, kemudian belok kiri menuju Jalan Raya Tulikuk. Perjalanan dari Denpasar menuju air terjun Dusun Kuning memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Sesampainya di lokasi parkir, Anda dapat langsung berjalan kaki menuju lokasi. Tak ada loket maupun tiket masuk ke lokasi. Yang ada hanya sebuah kotak untuk donasi seikhlasnya. Perjalanan dengan jalan kaki inilah yang pastinya Anda tunggu, apalagi bagi pecinta trekking. Jalan setapak yang dilalui sekitar 500 meter ini berupa undak-undak yang masih berupa tanah dan bebatuan. Jalan menurun merupakan trek yang sangat menantang untuk dilewati di sini. Air terjun Dusun Kuning sudah pernah dikelola oleh investor mulai tahun 2018. Namun karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pengelola air terjun Kuning tidak bisa dilanjutkan. Maka diharapkan bagi para investor dapat menanamkan modalnya untuk mengelola secara penuh air terjun Kuning ini. Fasilitas pendukung yang perlu dibangun berupa hotel, villa, glamping, flying fox, trekking di alam bebas, agrotourism, wisata budaya, dan kuliner. Kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, siap memfasilitasi secara regulasi untuk kelancaran dan keamanan Anda berinvestasi di Kabupaten Bangli. Om Swastiastu. Saya Bendesa Adat Kuning, Ngakan Terasi Semerbau. Pada pagi ini didatangi oleh teman-teman dari Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Bangli yang pada intinya ingin melakukan koordinasi tentang rencana dari pemerintah daerah Kabupaten Bangli untuk menghadirkan para investor yang berkeinginan baik dari lokal maupun mancanegara dalam rangka pengembangan objek wisata air terjun Kuning yang pada hari ini sesungguhnya sudah banyak para tamu yang hadir di wilayah Desa Adat Kuning, akan tetapi pengelolaannya masih mengalami hambatan, bahkan mandek total akibat adanya pandemi COVID-19. Ke depan, dari beberapa hasil kami berkoordinasi dengan pihak pemerintahan di desa, dalam hal ini adalah BUMDes yang ada di Desa Taman Bali, tetapi ternyata BUMDes masih belum siap dari segi SDM untuk mengelola air terjun Kuning.
Nah, untuk itu ke depan kami telah merencanakan untuk membentuk Bupda sesuai dengan perintah Bapak Gubernur melalui Perda 4 2019 agar di masing-masing desa adat dibentuk Bupda. Nah, melalui Bupda inilah kami akan melakukan pengelolaan air terjun kuning. Karena satu-satunya lembaga yang notabene bisa secara legalitas untuk mengelola air terjun kuning itu adalah melalui Bupda atau BUMDes di tingkat desa. Pada kesempatan ini juga kami mohonkan bantuan dari teman-teman, bapak-bapak dari Dinas Perizinan Kabupaten Bangli untuk bisa menjembatani kami warga Desa Adat Kuning kepada pihak pemerintah baik di kabupaten maupun provinsi agar dapat menghadirkan investor dari manapun beliau. Investor ini welcome, kami terima dengan senang hati karena kami merasa dan menyadari masih banyak kekurangan dalam hal pendanaan, terutama menyangkut masalah akses infrastruktur ke lokasi air terjun kuning. Kami sudah berupaya, kalau tidak salah sekitar bulan Maret tahun 2022, kami telah melakukan upaya untuk memudahkan akses para wisatawan yang hadir ke Desa Adat Kuning. Kami sudah melakukan atau membongkar jalan baru yang notabene bisa dilalui dengan sepeda motor. Sampai dengan di sebagian atau di tengah-tengah di antara lokasi air terjun kuning, di sana ada tempat permandian umum atau yang wilayah Desa Adat Kuning disebut dengan Pasiraman atau barangkali PJ di beberapa tempat lain. Nah, hal itu kami untuk mengantisipasi PJ ini apabila ada para wisatawan atau para tamu yang tidak mampu ke lokasi air terjun kuning dapat beristirahat sampai di PJ atau di Pelinggih Pasiraman. Di sana kami sudah siapkan untuk sarana melukat atau spiritual melukat, karena di sana notabene kami sudah tata sedemikian rupa, baik untuk tamu yang melakukan pengelukatan, baik lokal maupun mancanegara, termasuk tamu yang melakukan permandian umum. Nah, itu tempatnya pas di tengah-tengah daripada menuju air terjun kuning. Nah, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai informasi awal terhadap bapak-bapak yang hadir pada pagi ini, terutama dari Dinas Perizinan Kabupaten Bangli. Kalau kita perhatikan view lebih lanjut, ke utara bentangan sawah ini sekitar 12 hektar, itu sesungguhnya adalah bagian yang bisa dikembangkan untuk objek wisata. Kenapa demikian? Karena kami sudah merencanakan juga dari beberapa tahun yang lalu, hanya saja terkendala kami tidak punya dana yang cukup, kami akan merencanakan membuat jalan melingkar. Jadi di pinggir atau di bagian bawah daripada persawahan ini, karena sawah ini adalah notabene milik daripada Kramo Desa Adat Kuning, itu sudah kita siapkan untuk bisa dibuat jalur melingkar sampai menuju yang namanya wilayah Bangtiang Jarak. Paling ujung itu namanya wilayah Bangtiang Jarak. Di sana pun view-nya tidak kalah. Kita bisa melihat di sebelah timurnya sudah tertata untuk beji atau pesiraman milik daripada warga wilayah Kelungkung. Kemudian di sebelah baratnya adalah milik daripada wilayah Desa Adat Lekungkang. Nah, di sana ada pura penataran yang notabene barangkali kita sakralkan. Salah satunya di pura itulah Masinab Ibu Betara Trisakti yang barangkali langka ada di Bali. Sana mau pelawatan barong ket mau pengaksian 3 atau bermata 3. Lewat sana nanti akan balik kembali ya persis di sebelah kiri. Saya seperti ini sebetulnya kita sudah siapkan dulu untuk restoran semacam tempat peristirahatan para tamu, dan restoran ini adalah notabene milik daripada warga Desa Adat Kuning. Demikian barangkali semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang untuk
menemui kami di wilayah Desa Adat Kuning dalam rangka pengembangan objek pariwisata air terjun kuning. Tiang sindap, tiang tutup untuk pencarian Prema Santi. Om Santi 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 Om. Semua. Demikian informasi singkat kami sebagai pedoman berinvestasi di Kabupaten Bangli menuju Bangli era baru. Mari berinvestasi di Kabupaten Bangli.